kalau kita punya masalah jantung, masalah organ. Gimana nih katanya oplas kenapa nih? Pakai oplas Lakukan segala. operasi pasti gitu. Lu nggak takut itu nanti belakangannya? Nggak, justru aku memperbaikin wajahku yang dulu kemarin story kegagalan yang kasus filler kan, yang apa sempat gagal itu. Jadi perbaikannya di sana, karena bukan yang nggak percaya sama orang sini, dokter sini ya, karena memang banyak gagalnya gitu. Jadi ya udah, karena di sana aku lebih yakin, jadi diperbaikin, jadi diambil dari tulang rahang aku disambung ke situ, karena dokter di sana juga bilang wah ini Rensi parah sekali gitu dagunya gitu ya. Udah, jadi saya percaya dengan dokter yang di sana gitu. Jadi perbaikannya itu benar-benar makan waktu sampai 12 jam. Berarti efek filler kemarin tuh berdampak Berdampak buruk banget ke struktur wajah ya. Ya, karena hampir 5 tahun saya udah kayak nggak berani ke apa ya, di layar kaca gitu syuting, karena memang bener-bener drop gitu. Jadi setelah 4 tahun ini yang nabung gitu, udah akhirnya aku kesana memperbaikinya gitu. Apa tuh yang di akhirnya diubah mungkin dari ini? Aku cuma perbaikan dagu aja kan, kan dagu kan lebih better lah, lebih ada dari banding yang foto aku yang dulu tuh yang hancur banget kan. Terus perbaikan hidung juga, karena hidung aku implannya dulu tuh hampir mau jebol, jadi sama dokter dibuang, jadi diganti pakai tulang rawan gitu. Elma juga ikut. Elma kemarin cuma ditarik doang sih, dia cuma kayak lebih fresh aja, di facelift doang, sama mata, sama kayak isi mata yang cekung gitu, kayak diisi lemak gitu. Awalnya memang nggak percaya diri atau gimana sama wajah sendiri? Iya, nggak percaya diri juga, karena kan kita kan di entertain ya, kalau cacat itu gimana sih rasanya gitu kan, apalagi kita ini masih aktif di syuting gitu. Semenjak kejadian itu aku kan benar-benar nggak mau ngambil job lagi, tapi ini kan masih bengkak ya, jadi mungkin insya Allah lah kalau mulai kayak mau kerja lagi tuh mungkin tahun depan, karena dokter bilang aku discovery-nya bisa sampai 6 bulan. Enggak, sebelumnya pernah kepikiran nggak sih mau oplas gitu? Di Korea. Awalnya. Iya, karena saya yakin di Korea itu kan udah plastik nomor 1 yang terbaik ya, kalau menurut aku sih ya, karena di situ sesuai dengan Asia gitu. Jadi kalau memang kita mau natural sih lebih ke Korea gitu, kalau aku sih ya. Karena kalau mungkin di negara lain bagus, cuman kadang-kadang untuk orang Asia kan, kalau misalkan kayak saya mau operasi hidung misalkan di Turki kan ciri khasnya tuh kan kayak Timur Tengah gitu. Jadi kayak untuk orang Asia tuh nggak cocok, jadi kelihatan banget implannya. Jadi kalau di Korea tuh bener-bener Asia, jadi tuh natural, jadi nggak kelihatan. Enggak, awalnya di Indonesia itu dulu kenapa mau oplas? Di Indonesia itu waktu itu sebenarnya bukan oplas, aku itu diajak endorse sama temen itu untuk filler dagu, tapi dagu itu gagal mengeluarkan cairan, akhirnya mengeras, entah itu filler entah itu silikon yang diisiin ke saya, dan kebenaran yang nyuntikin saya itu bukan dokter. Nah waktu itu saya pengen kasusin, tapi karena saya tidak punya saksi, saya pikir ya udahlah, saya nggak mau ribut, yang penting saya sudah filler yang tadinya mengeras, yang diduga itu silikon, itu akhirnya dibuang di Indonesia. Tapi jahitannya itu tidak sesuai yang saya harapkan, jahitannya itu tidak rapi, tidak bagus, itu yang bikin saya jadi drop. Nah akhirnya saya memutuskan untuk perbaikannya di Korea gitu. Sempat nuntut nggak? Sempat hampir saya mau kasusin, cuma saya pikir ya udahlah, nggak usah diramein. Saya pikir saya udah selamat aja, udah alhamdulillah, karena saya tipikal bukan orang yang mau cari masalah. Tapi walaupun akhirnya orang dengan kesabaran saya, Allah memberikan saya rezeki untuk bisa ke sana gitu. Yang penting ya udah saya bisa kembali lagi. Dokter itu udah maksimal banget ngerjain saya, karena dia bener-bener berusaha memperbaiki dagu aku. Habis berapa di sana? Ya lumayan, hampir 800 juta ya? seluruh muka aku. Karena sih emang awalnya ada rencana untuk ke Korea saat itu tuh? Nggak ada rencana tadinya mau ke Korea, cuman karena memang aku berdoa pengen juga sih ke sana untuk benerin dagu aku, ya akhirnya Allah ngizinin saya bisa ke sana. Itu juga saya nggak nyangka semuanya begitu cepat mengabulkan doa aku, bisa perbaikin ke Korea, jadi aku berangkat. Berarti ini berapa lama kemarin sempat? 20 hari. 20 hari. Kemarin saya baru pulang tanggal 17 kemarin. Iya, saya baru pulang tanggal 17 kemarin.
Jadi ini belum ada sebulan, jadi semua masih bengkak, masih kebas. Bibir juga masih makannya masih belum enak semuanya. Memang dokter bilang itu proses Rensi, jadi 6 bulan nanti baru udah normal. Tapi sebelumnya kepikiran juga dari setelah di Indonesia itu mau sebelum ke Korea. Pengen ke Korea karena Iya. saya ya Nggak sempat kepikiran nggak? iya. Berapa lama kepikirannya itu sebelum ke Korea? Oh, dari kan lagi di TikTok itu lagi banyak banget orang pada OP ya, ada yang kesini, ada yang kesini, tapi nggak tahu saya lebih yakinnya ke Korea gitu aja. Akhirnya ya udah ada rezeki berangkat ke sana, di semuanya prosesnya 1 bulan, karena kan sebelum Korea itu kita dicek darah dulu, jantung, paru-paru bagus baru oke. Kalau kita punya masalah jantung, masalah ada minuman obat, dokter nggak mau terima. Jadi mereka juga nggak sembarangan. Kalau Kak Elma juga alasannya apa sih melakukan? Ya dia kepengen, karena dia sering check up. tanam benang akhirnya bikin muka kan jadi turun, capek juga, mungkin akhirnya udahlah dia ditarik aja. Dia sih lebih nggak banyak sih, dia juga operasi cuma 5 jam, aku doang yang paling lama. Kenapa tuh paling lama berapa jam? Aku 12 jam. Apa tuh mungkin kenapa paling lama? Apakah mungkin Karena paling banyak yang diperbaikin. Ini dagu ini agak lama loh. Mereka itu tuh ngambil dari tulang. Jadi tulang saya tuh udah pakai pen di sini, disambung ke sini 7 cm. Karena kalau misalkan Mbak lihat di story aku ya di Instagram itu, dagu saya tuh ngegerwak di sini. Hancur dibikinnya sama dokter Indonesia, yang operasinya nggak tahu lah, mungkin dia asap krok jahit jadi akhirnya ngegrok di sini. Jadi sampai dokter di Korea kayak ya ampun ini sampai kayak gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin buat dagu kamu jadi rapi. Jadi lihat artis juga, kalau kan banyak juga artis Indonesia yang melakukan operasi di Iya. Korea juga. Iya. Nanya-nanya juga gak sih mungkin ada rumah sakit yang Tunggu, iya. Enggak sih, nggak nanya-nanya, udah kebenaran memang ada agensi aku yang yang ngasih tahu bahwa udah Mbak di sini aja kayak gitu. Ya udah, semua udah serahin sama dokter yang terbaik. Saya nggak mau terlalu banyak kayak harus gini-gini, yang penting dokter bisa memperbaiki dagu aku bagus kembali. Yang hidung aku yang tadinya jebol, tolong gimana caranya supaya nggak jebol, bikin selamanya bisa bagus, udah itu aja. Hari Udah. ini 800 juta ini kan bukan uang yang kecil ya, mungkin atas kegagalan yang kemarin mungkin dugaan malpraktek. Ada sih keinginan untuk datang lagi ke rumah sakitnya atau masih ada? Saat Rumah ini? sakit yang di sini Ya. nggak, udahlah, saya nggak mau ribet lagi, biarin aja. Akhirnya Allah memberikan jalan yang seperti ini, ya udah gitu. Jadi aku simpel sih orangnya, nggak pernah mau bermasalah sama orang, walaupun orang itu udah menzolimi dengan tidak bertanggung jawab. Saya pikir ya udahlah gitu.